Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Monica Henviana Landang, semester 5, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan nepotisme. Nepotisme adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba. Pada sistem nepotisme ini memiliki kekuatan politik absolut, dapat berarti tiran atau dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan, atau absolutisme dan diktorisme. Yang kedua, sistem pemerintahan plutokrasi. Plutokrasi berasal dari bahasa Yunani Plutos yang berarti kekayaan dan kratos yang berarti kekuasaan. Sistem pemerintah plutokrasi bermula di Yunani, kemudian menyebar hingga ke Genova, Italia. Sistem ini meyakini jika ingin mencapai suatu kepentingan tertentu harus mengeluarkan biaya tertentu yang mahal, mencakup pula kepentingan mempertahankan kekayaan suatu negara. Karena sistem pemerintahan ini dijalankan dengan plutokrasi, terlihat jelas adanya kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi antara kaum kaya dengan kaum miskin. Ada 5 karakteristik plutokrasi. Yang pertama, pemerintah lebih memperhatikan serta memenuhi kebutuhan para elit ekonomi atau kaum kaya. Yang kedua, para penganut plutokrasi bisa mencabut amanah dari pemerintah yang telah terpilih. Yang ketiga, elit ekonomi memiliki mekanisme tertentu sehingga bisa membuat peraturan yang menguntungkan kaumnya. Yang keempat, kekuasaan secara publik dikelola untuk kepentingan tertentu kaum elit ekonomi lokal. Yang kelima, masyarakat bisa mau, tidak mau harus mengikuti peraturan yang telah dibuat. Yang ketiga, sistem pemerintahan teokrasi. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemimpin tertinggi adalah dewa tertinggi yang memerintah baik secara langsung sebagai dewa adalah bentuk manusia dalam bentuk manusia atau secara tidak langsung melalui pelayan fana, biasanya pendeta agama yang memerintah atas nama dewa. Teokrasi juga sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip-prinsip ilahi, yang merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Yang keempat, sistem pemerintahan anarki berasal dari kata Yunani kuno, anarkos, yang berarti tanpa penguasa. Anarki adalah situasi di mana pemerintah tidak ada atau tidak memiliki totalitas atau kontrol atas rakyat. Filosofi anarkisme menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertahan dan berkembang hanya ketika beroperasi di bawah alternatif atau aturan pemerintah tradisional. Meskipun sering disalahgunakan dalam menggambarkan keadaan pelanggaran hukum, pengungkapan, dan keruntuhan sosial, anarki identik dengan konsep-konsep seperti kebebasan dan pemerintahan sendiri. Yang terakhir, sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yaitu kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos yang artinya adalah rakyat dan kratos yang artinya adalah kekuasaan.
Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Terima kasih.